Kami ini kan wakil rakyat, wakil pandangan semua. Kalau ada hal yang kurang pas dengan kami terbuka dengan kritikan. Dan kami orangnya, saya sendiri ya, insya Allah tidak berjarak. Kapanpun panjenengan ngajak diskusi atau masih masukan, insya Allah kami sangat welcome dengan panjenengan semua. Tentu kami bukan orang yang sempurna, ada yang kurang-kurang mohon kami ditegur. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar ya sekarang ya. Dan kamu kan suuzon parah ya. Kamu itu adalah manusia yang paling suuzon ya Empower. Apalagi kalau udah ngomongin wakil rakyat ya kan. Wah agak kerja, bayarannya gede. Nah tenang, santai. Fanhar datengin langsung anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi C, ada Mas Nur Faizin. Halo Mas. Halo. Welcome back Mas ya. Alhamdulillah. Welcome back, dan sekarang harus menjawab suuzonnya arek-arek Mas. Siap. Anak-anak itu mesti loh Mas, pikirannya welek ya. Anggota dewan itu kerjanya apa sih Mas? Memang apa toh Mas? Kalau kita ngomong anggota dewan ya. Ya, anggota dewan ini kan sebetulnya anggota parlemen ya. Aha. Parlemen itu kan berasal dari kata parler ya, bahasa Prancis, bersuara, vokalis lah kalau. Vokalis, ya. Jadi emang anggota dewan itu emang tugasnya itu bersuara dalam rangka mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif. Pengawasan. Jadi kita punya tugas controlling kan. Nah, jadi kalau ada yang kurang pas kita koreksi, terus juga ada fungsi juga tugas kita penganggaran. Jadi bersama-sama dengan karena ini pemerintahan. Oh ya. Pemerintahan itu kan ada eksekutif, ada legislatif. Betul. Nah, roda pemerintahan ini kan harus berjalan antara dua arah. Nah, kita ini bersama dengan eksekutif membuat undang-undang, membuat menyeting anggaran untuk masyarakat di Jawa Timur. Oh, berarti fungsi legislasi itu adalah bikin aturan. Ya, bikin aturan, perda, gitu loh Mas. Oke. Iya, aku sempat baca kan, yang part legislasi lah, aku bingung ngapain gitu. Ternyata bikin perda gitu ya. Kalau di daerah, kalau di RI bikinnya undang-undang. Berarti karena Mas Faizin ini ada di DPRD Jawa Timur ya kan? Berarti bikin perda. Alurnya itu gimana dong Mas? Jadi gini Mas, perda itu ada yang inisiatifnya dari eksekutif, ada yang inisiatifnya dari legislatif. Nah, tapi yang jelas perda ini harus dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Jadi perda itu hasil produk kedua belah pihak, tidak boleh satu pihak. Nggak boleh cuma satu aja dorong gitu, nggak boleh ya. Perda itu harus inisiatif legislatif atau inisiatif eksekutif. Masyarakatnya di mana Mas? Nah, nanti ketika perda disusun, ini kan ada waktu, kita ada beberapa space waktu yang ini meminta pendapat dari masyarakat. Biasanya kita undang para pakar gitu loh. Jadi idealnya memang tidak ada perda yang lahir dari ruang kosong. Pasti itu lahir dari kegelisahan masyarakat. Karena kami juga nanti ketika penyusunan itu meminta masukan dari para tokoh masyarakat atau dari perwakilan masyarakat untuk dimintain juga pendapatnya. Termasuk sebelumnya Mas, ketika ya lagi diskusi bikin perda ini, itu masyarakat dilibatkan toh? Iya, tapi itu maksudnya kalau itu pasti, karena kan Dewan kan setahun itu 3 kali kita kunker, itu yang normatif. Belum lagi kita tiap hari kan selalu bergaul dengan masyarakat. Pasti ada beberapa hal yang itu menjadi kedua masyarakat yang kita wadahi dalam bentuk perda. Jadi tapi resminya ketika kita sudah menginisiasi perda ini di DPR, kita undang masyarakat untuk memberikan masukan-masukan apa yang menurut mereka penting. Kadang kan kita nggak boleh nggak boleh kemudian terlalu percaya diri bahwa apa yang kita suarakan itu pasti kegeran masyarakat. Itu juga ada nggak ada hal-hal kecil yang ketinggalan. Oke, berarti kalau ada yang protes, wah perda ini tidak berpihak pada saya. Wait, kamu lihat gambar besarnya gitu kan. Suuzonnya arah-arah lah ngono Mas. Anu muncul rencana perda gitu. Loh, ini tidak berpihak pada saya. Itu gambar mikronya gitu kan. Ketika di zoom out dilihat dari atas, nah itu baru berbeda. Oh, iya. Apa Mas yang paling baru perda yang dibikin? Ini kami di komisi masing-masing sebetulnya Komisi C kami lagi mendorong perda soal pernyataan modal. Ke BUMD, ke Bank BPR. Kalau di Komisi E kemarin kalau nggak salah sudah diparipurnakan itu soal perlindungan anak dan perempuan. Oh, yang paling baru kemarin ya. Iya.
Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak Mas. Per hari ini deh Mas, ada berapa perda yang dibahas sama teman-teman DPRD? Yang saya tahu yang sudah diparipurnakan itu yang di Komisi E itu yang perda soal perlindungan anak itu. Kalau yang Komisi C ini masih tahap penggodokan. Tahap penggodokan. Apa Mas kendalanya Mas? Ya sebetulnya nggak ada kendala sih, cuma ini kan soal timing aja, nggak ada tahapan-tahapannya kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perda penyataan modal itu tanpa masalah sebenarnya. Ya tentu ada beberapa hal misalnya yang kita kritisi, misalnya ini terlalu besar nih modalnya, karena sekarang lagi ekonomi sulit ya, kenapa nggak untuk program aja, gitu lah Mas, biasa dinamika. Dinamikanya apa ya memangnya Mas? Karena masalah anggaran aja, kan proses penyusunan perda itu kan pasti punya tantangannya sendiri-sendiri kan. Yang paling sering biasanya apa? Anggaran tuh Mas? Ya sebetulnya dinamikanya itu tergantung ya, misalnya kayak tadi sudah saya bilang, misalnya eksekutif meminta permintaan modal 500 miliar misalnya, terus DPR kok kayaknya kebanyakan nih. Nah, ini untuk apa? Ini harus nggak boleh juga keburu-buru Mas, harus jeli melihat persoalan mana yang kemudian penting, mana yang enggak, sehingga begitu jadi produknya itu betul-betul produk yang ideal. Jadi proses perda itu juga nggak gampang ya Mas Faizin ya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung didok gitu kan. Semuanya butuh riset juga ya. Nah kan dan Power kamu nggak boleh negatif thinking. Bikin perda itu ya untuk riset. Suuzonnya anak-anak itu Mas. Wah perdanya ujuk-ujuk jadi, kita nggak jadi diskusi. Nggak gitu kan. Pasti diajak diskusi kok masyarakat. Perda pun kan sebetulnya juga bukan suatu kitab suci yang nggak bisa direvisi Mas. Bisa? Bisa lah. Kayak ini sekarang kami misalnya ada perda soal BUMD nomor 8 2015 yang itu misalnya kami di Komisi C sempat mau revisi karena kami kan menginginkan rekrutmen direksi komisaris itu melibatkan anggota dewan. Nah, untuk begitu harus berubah perda dulu. Jadi perda itu masih sangat mungkin direvisi ketika implementasinya tidak bisa dijalankan atau kondisinya sudah berubah. Ya, karena produk perda tahun 2020 misalnya 2021 kan belum tentu sama dengan sekarang situasi kondisinya. Iya sih ya, karena kan kondisi berubah cuma kan yang nggak boleh direvisi kan hanya Al-Quran Mas. Nah itu bener sih Mas, kalau itu direvisi susah ya. Nggak boleh lah itu. Jelas lah nggak boleh karena sudah dasarnya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Kadang kan orang kan bilang, perda ini loh cuma dibuat tapi implementasinya nol. Banyak loh Mas. Perda-perda yang ya biasanya kaitannya sama regulasi-regulasi yang bisa jadi muncul gesekan di masyarakat. Terus akhirnya kayak gimana kalau kayak gitu Mas? Ya itu tadi Mas, ruang-ruang pasti itu ada namanya ketidaksempurnaan itu kan pastilah ya. Misalnya undang-undang yang 2021 kita ketok, undang itu menurut kami sudah ideal, tapi ternyata di 2025 ternyata dengan berjalannya waktu ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan. Ya nggak masalah gitu. Termasuk ketika perda itu baru Mas ya. Nggak tahu sih, ini aku suzon Mas ya. Ada satu perda gitu kan. Let's say, aku nggak mau nyontohin nanti dikira framing gitu kan. Katakanlah perda ini mengatur norma deh, mengatur norma sosial ya kan. Yang paling sering kan itu yang susah ya. Sudah diketok di tahun itu, tapi ternyata ketika mau ditegakkan muncul gesekan di masyarakat. Itu bisa langsung direvisi Mas Faizi? Ya nggak langsung bisa begitu, tapi kan ada mekanismenya gitu. Misalnya nanti misalnya dari perwakilan masyarakat minta hearing kepada kami, masih masukan, dan itu kami sangat terbuka untuk untuk berdiskusi dengan sekian halnya lah. Kalau emang itu dianggap, karena gini loh, nggak boleh juga dong masyarakat sepihak bilang bahwa ini nggak pas gitu. Iya juga, salah lagi gitu kan. Karena bisa jadi satu kelompok aja yang bilang nggak, sering buaya kayak gitu ceritanya Mas. Satu kelompok masyarakat bilang, wah nggak pas, ya kamu, yang lainnya malah pro kok kayak gitu. Wah angel loh Mas, berarti Mas fungsi legislasi ini di kepala Vaner kayak gak gampang loh. Ya nggak gampang sih Mas. Iya. Tapi kan yang penting kita harus paham ini tugas kita yang utama di DPR ya sebetulnya legislasi itu. Masalahnya kan aturan itu kan kadang tidak bisa memuaskan semua orang ya. Ya pasti, karena kita kan bukan pemuas. Itu dia loh masalahnya. Belum lagi kalau ada aturan pusat Mas. Aturan dari pusat harus diterjemahkan dengan perda, ternyata nggak cocok. Piye kalau kayak gitu Mas? Ya contohnya misalnya gini yang terbaru, misalnya Impres soal nomor 1 2025 ya, soal efisiensi misalnya. Sekarang ini seluruh anggaran harus dihemat karena situasi di ekonomi lagi kurang baik aja. Itu kan perintah pusat lah. Tapi kita di daerah ya mau nggak mau harus mengikuti itu. Hanya kita untuk kita kemudian
apa ketika pusat memerintahkan itu kita harus mengadaptasi gitu loh. Mau tidak mau yang kita buktikan dengan efisiensi anggaran misalnya perjalanan dinas kita kurangi gitu loh. Terus anggaran untuk yang kurang anggaran untuk seremonial dikurangi. Ya, kita namanya daerah harus mengikuti. Nggak bisa kayak protes gitu ke Kemendagri. Bentar ini nggak sesuai sama bisa sih Mas. Bisa. Ada ruang-ruang itu ada gitu loh. Oh, balik lagi karena Perda bukan hal yang kaku berarti ya. Bukan hal yang saklek gitu. Jadi bisa dikomunikasikan lah ketika nggak pas sama Kemendagri diajak ngobrol bisa gitu Mas. Masalahnya Mas Faizin, bahasa Perda ini kadang orang awam baca bingung loh Mas. Iya, kalimatnya itu terlalu buat aku sih, buat Pandar itu kayak angel banget sih dibaca. Jadi kita mau paham itu nggak bisa langsung baca. Nah itu gimana? Ada solusi nggak sih sebenarnya? Ya kan Mas? sebetulnya kalau teman-teman baca produk undang-undang Perda itu kan ada konsiderannya kan, menimbang dan seterusnya. Nah, saya kira itu nggak terlalu. Yang paling penting isinya apa sih, misalnya soal Perda rokok misalnya, atau Perda soal tadi saya bilang perlindungan anak. Pointer-pointernya aja, yang jangan nggak usah baca semuanya, pusing nanti. Itu dia, aku pernah coba baca Perda, ngeluh aku Mas. Jadi sebenarnya cuman kita baca part isinya aja ya. Kalau yang konsiderannya tadi ya penting juga sih untuk melihat kenapa Perda ini muncul. Iya. Itu asbabul wurudnya lah. Asbabul nusulnya jelas. Kenapa sih kok tiba-tiba muncul Perda ini? Apa sebabnya? Penyebabnya apa? Konteksnya seperti apa? Sehingga begitu kita membaca itu kita pahami secara utuh. Tapi kalau misalkan bingung lah udah baca aja aturannya. Soal sebabnya nanti bisa kita cari tahu gitu ya. Banyak yang pertanyaanku karena ternyata baru bahas legislasi aja itu kayak ternyata kayak gini ya. Salah lu kamu Suzon Emor, salah kamu Emor. Jangan kemana-mana, tetap ada di podcast Suara Rakyat episode kali ini. Lanjut lagi Emor, masih di podcast Suara Rakyat dan masih sama Mas Faizin edisi menyelesaikan suzonmu. Lah ya, maka belum mesti suzon. Nah, kerjanya anggota dewan itu mesti menimbulkan pro kontra, Mas. Ya, pasti. Soal legislasi sudah clear. Controlling kan ada 3 tadi kalau nggak salah ya, legislasi, pengawasan, sama penganggaran. Legislasi beres, sekarang waktunya pengawasan atau controlling, Mas. Sebenarnya pengawasan yang dilakukan itu seperti apa toh sama teman-teman dewan? Ini Mas, sebelum saya jawab soal itu, ini penting soal framing tadi. Kami tidak dalam rangka membela diri ya. Anggota dewan gaji besar apa, kami nggak mau cerita aja sih seperti apa, padahal ya yang nggak mau ngeluh juga gitu kan. Tapi gini kira-kira, sebetulnya anggaran yang lebih banyak itu kan di legislatif, bukan di legislatif tapi di eksekutif. Tapi mohon maaf, framing yang sekarang ini berjalan ini kan seolah-olah ini dewan ini luar biasa. Kami bukan nggak bersyukur, pasti bersyukur lah. Tapi kami hanya ingin memberikan gambaran yang penyeimbang aja, bahwa kami siap dikritik, tapi tolong juga jangan kemudian ditelan mentah-mentah gitu loh. Gambar besarnya jangan sampai lupa, karena fungsi dewan ini justru malah mengawasi yang lebih besar. Itu ada di eksekutif. Pengawasannya seperti apa, Mas Faizin? Itu tadi pengawasannya kan sekali lagi tadi kan saya bilang pemerintahan itu nggak bisa hanya eksekutif aja, ada legislatif lah. Tapi yang tugasnya mengeksekusi program-program itu adalah eksekutif. Dewan sebagai legislatif itu tugasnya mengawasi, controlling. Jadi kalau ada yang kurang-kurang pas ya kita evaluasi. Misalnya kayak yang sebelumnya saya bahas di podcast ini soal Bang Jatim, soal misalnya ini yang terbaru saya kemarin mengkritisi soal ada alokasi 13 miliar dalam bentuk pinjaman ke BUMD tanpa dewan dilibatkan. Nah, itu kan uang nggak kecil, Mas. Di tengah situasi ekonomi kita yang seperti ini, di tengah situasi efisiensi seperti ini, situasi batin masyarakat kan masih lagi serba susah kan, makanya 13 miliar itu nggak kecil. Makanya kami kemarin tanya ini apa dasar hukumnya, terus kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di dokumen KUA PPS-nya, notanya gubernur, kenapa kok kami di Komisi C tidak diajak rembu, gitu Mas. Nah, itu dalam rangka fungsi kontrol. Terjawab nggak tapi Mas? Terjawab. Akhirnya terjawab ya. Oke. Hal-hal ini yang sebetulnya yang harus masyarakat juga tahu, bahwa kami ini mata telinganya ini
silakan dalam rangka mewakili panjenengan semua gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang panjenengan temuin ya silakan. Takutnya kami terlewat ya mau kami jadi controllingnya ini sebenarnya bareng warga berarti ya. Berarti melakukan audit juga berarti Mas Faizin ya? Kalau audit sih enggak ya Mas, enggak sampai ke audit sih. Enggak sampai ke audit ya? Levelnya APH dan ada BPK. Tapi kalau kami itu hanya ya mengontrol misalnya anggaran ini sekian untuk apa, terus seperti apa pelaksanaannya ya kita itu aja, enggak pada level audit enggak. Baca dokumen makro berarti Mas ya? Ya mikro juga bisa. Tergantung kebutuhan. Tadi kan sudah ada satu tuh tiba-tiba nemu 300 miliar. Habis gitu soal Bank Jatim juga pernah. Yang paling gres apa Mas yang lagi diawasi? Ya, karena kan programnya banyak loh Mas. Yang terbaru itu Mas kemarin. Kebetulan kan saya miliar, ya itu baru sekarang ada. Kemarin. Prosesnya gimana Mas? Maksudnya prosesnya nyari taunya itu kayak gimana? Ya itu tadi Mas kan di setiap kayak ini kan kita lagi bahas soal anggaran perubahan. Misalnya gubernur memberikan notanya ke kami, catatannya, kami koreksi gitu. Tiba-tiba nanti dikoreksi lagi lah. Ketika mau akhir tiba-tiba ada muncul catatan baru yang itu sebelumnya nggak ada gitu. Alas, tiba-tiba muncul dia. Ya. Hanya kita kritisi gitu. Ini apa nih? Kok tiba-tiba muncul? Untuk apa? Hanya mereka kita panggil, kita evaluasi, hanya mereka mengakui salah dan setelah dijelaskan sih memang programnya bagus, tapi kan bagus itu kan kalau kata orang Jawa benar tapi nggak benar gitu. Caranya salah. Punya visi bagus tapi dilakukan dengan cara yang salah. Kurang pas ya. Iya. Nah kalau kayak gitu rekomendasinya teman-teman DPRD itu bisa diabaikan nggak sih sebenarnya? Ya nggak boleh. Nggak bisa ya. Ini kemarin misalnya kita lagi evaluasi, kita belum bersikap. Ini kita suruh pening dulu, gitu loh. Karena itu tadi tren fiskal ekonomi anggaran kita di Jawa Timur menurun kan karena ada undang-undang option pajak. Iya, betul. Artinya apa nggak dipakai buat yang lain aja yang lebih penting misalnya. Artinya bukan buat ini nggak penting, tapi kan kita mencari yang paling penting di tengah situasi masyarakat seperti ini. Berarti teman-teman Dewan ini memastikan supaya uang pajaknya masyarakat dimaksimalkan. Ya, iya Mas. Ya. Wah. Karena kalau kami di PKB itu kan punya kaidah gini, tasarruful imam manutun ala ra'iyah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun ala maslahah. Jadi setiap kebijakan itu muaranya harus untuk kepentingan masyarakat. Banyak. Magrinya untuk kemaslahatan. Magrinya gimana Mas? Itu kan ini persepsi Vanar ya, ketika ada satu program bagus, by paper dia bagus banget. Tapi ketika eksekusi, wah melayar kemana-mana. Nah ini teman-teman DPR ini magrinya piye Mas? Nah itu tadi kan kita aktivasi itu tadi tugas controlling itu. Jadi misalnya kalau mereka ngasih program misalnya penjelasannya bagus, nanti di depan kita cek seperti apa implementasinya. Kalau memang ada beberapa kurang kita kasih masukan. Nah, masukan itu tadi, misalnya ini kan programnya sudah jalan Mas ya. Alah ya wis gak usah dilakukan lah, masukannya diabaikan aja lah gitu. Mungkin nggak? Enggak, kan gini Mas. Di DPR itu ada pansus ya, tiap tahun itu ada pansus LKPJ, laporan keuangan pemerintahan laporan keuangan pertanggungjawaban lah. Jadi setiap setahun sekali itu kan eksekutif memberikan laporannya kita. Kita nanti evaluasi, ini kurang pas nih. Ini harusnya nggak usah, ini aja. Nah itu. Ada juga pansus RPJMD, 5 tahun ke depan mau ngapain. Nah itu teman-teman Dewan juga dilibatin. Ketika rekomendasi teman-teman DPRD diabaikan, kok kayaknya ada ya beberapa daerah, Fadar pernah dengar diabaikan. Banyak. Resikonya apa tuh sebenarnya Mas? Ya resikonya kemudian kan gini ya. Risikonya kemudian ya tidak dapat dukungan dari eksekutif dan misalnya juga dari rakyat. Karena teman-teman yang ada di DPRD ini adalah perwakilan dari masyarakat itu sendiri gitu. Yang jadi masalah Mas, suuzonnya teman-teman, suuzonnya arek-arek itu biasanya pengawasannya nanti ini tendensius, tidak objektif, malah dipolitisir. Itu sah aja sih. Kan kami sekali lagi tidak anti kritik. Kalau misalnya kami mengawasi eksekutif dianggap misalnya sentimen, kan ada ukurannya Mas. Kayak kemarin saya misalnya di masuk LKPJ, saya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada dapil saya Madura. Saya kritisi, tapi saya ngasih solusi juga. Nggak hanya mengkritik tapi tanpa ada solusi. Mas Faizin sendiri pernah nggak tiba-tiba Mas kok kritikmu tendensius, kok nggak objektif ini kayaknya? Beberapa hari ini saya lagi rame di TikTok ya. Kenapa Mas? Kena goreng lah. Kena goreng? Kena goreng kasus apa nih Mas? Bukan kasus sih, sebetulnya lebih soal isu soal rokok ilegal. Di Madura kan
baru-baru ini marak ada serbuan rokok ilegal dari Batam. Saya kemudian bersuara dalam rangka membela sebetulnya rakyat saya. Nah, karena apa namanya, kenapa sih marak rokok ilegal? Karena satu, pengawasannya lemah. Gitu. Terus rokok ilegal juga itu kan sebetulnya efek dari cukai yang tinggi. Kalau saya cukainya rendah, aksesibel, saya kira ini akan UMKM akan hidup, masyarakat juga akan ada penghasilan. Ya. Tapi ketika ini cukainya tinggi, ya sama aja. Maaf, pemerintah juga dengan sendirinya membiarkan praktik ilegal ini menjamur. Gitu. Cuma POV-nya kemudian saya seolah-olah anti petani macam-macam lah. Astaga. Risiko lah itu. Jadi di sisi lain Mas Faizin ini sebenarnya mengawal sesuatu yang bagus. Ya, tapi tiba-tiba dipelintir, akhirnya kesannya jadi kayak tidak objektif. Ya. Wabut Mas ya. Itu kayak rentan banget diserang, nggak lapo-lapo sok keserang loh Mas. Ya, risiko Mas. Risiko jabatan lah. Memilih menjawab atau enggak ketika muncul tuduhan-tuduhan seperti itu? Ya saya hanya memberikan berita yang asli, yang utuh dan rilis yang utuh, sehingga ya bagi yang bijak sih paham, tapi kan mohon maaf kadang ada juga yang nyinyir dan kadang juga sentimen kita, ya bisa saja lah, ini demokratis. Pro kontra pasti ada Mas ya, hitam putih atau pasti ada ya. Wah, jadi ternyata fungsi controlling itu juga abot ya Pak. Legislasi berat. Controlling juga berat karena pasti akan ada pro kontranya. Menjadi pengawas, wah itu jelas tuduhan macam-macam. Bener aja sok salah, apa mana tambah salah? Iya kan? Tinggal satu nih Mas, ini yang paling panas nih, anggaran. Tapi nanti dulu, kamu jangan kemana-mana ya Mbak, tetap ada di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mbak, sudah bahas legislasi, sudah bahas soal pengawasan sama Mas Faizin. Waktunya kita bahas yang paling sering Mbok suuzon nih ya Mbak, anggaran. Iya toh Mas, kalau kita bicara soal anggaran itu, wah namanya orang macam-macam ya kan. Kalau anggaran ini kalau di DPRD Jatim pasti yang paling dekat setelah KUA PPAS itu adalah APBD buat tahun depan. Itu prosesnya sudah mulai atau nanti dulu sih Mas sebenarnya? Kalau ini sekarang kita lagi di bulan Agustus ini lagi sangat padat. Kita membahas KUA PPS untuk anggaran murni 2026 dan KUA PPS untuk 2025 yang perubahan. Bareng itu simultan. Ya hampir berbarengan lah. Nah ini besok tanggal 27 ini sudah, kalau jadwalnya sesuai ya, ini sudah ketok anggaran untuk perubahan di 2025. Habis itu langsung move ke pembahasan APBD 2026 murni. Itu pembahasannya titik awalnya, start awalnya itu apa tuh Mas? Ya nanti kan ini Mas. Jadi anggaran itu nanti dari eksekutif dan bareng-bareng dengan legislatif. Di komisi, di Banggar itu kan. Jadi dibahas di Banggar dulu, nanti kemudian dilempar ke komisi masing-masing dengan mitranya masing-masing. Komisi A dengan mitranya, OPD mitranya, B dengan mitra-mitranya, C dengan mitra-mitranya, jadi seterusnya. Nanti ada masukan dibahas lagi di Banggar sama eksekutif, nanti dipergunakan. Jadi prosesnya sebenarnya panjang ya? Lumayan berlapis karena urusannya duit rakyat kan? Iya. Urusannya duit rakyat gak iso kalau dibuat main-main itu. Komisi C, mitranya apa aja memang Mas? Mitranya Bapenda, BPKAD, terus DPBTSP, terus itu aja sih, 3 ini. Kalau OPD, selebihnya kan BUMD itu. Nah, masalah BUMD nih Mas, kalau yang 3 ini kan bagian cari duit ya. BPKAD buat cari duit, Bapenda juga urusannya sama pajak, BTSP juga soal pemasukan juga kan. Kalau yang 3 ini saya rasa untuk APBD mereka jarang kalah orang mereka yang cari gitu kan. BUMD nih Mas, kan kadang minta tambahan modal kayak Mas Faizin cerita. Ngaturnya gimana Mas? Maksudnya, ini nggak penting loh ini, kenapa kamu minta tambahan modal dulu? Ya itu tadi Mas. Mainnya gimana Mas? Ya sekali lagi kan kayak Bapenda, BPKD, BPSP ini kan mencari uang kan. BUMD ini kan memang per saat ini seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya, kan hanya Bank Jatim yang signifikan. Selebihnya kan, mohon maaf ya, wujud ada mihi kan, adanya seperti tidak ada gitu. Tapi ke depan tren dengan berlakunya Undang-Undang HKP di 2022 ini kan tren fiskal daerah menurun, ya kan? Makanya kita mau nggak mau harus memaksimalkan fungsi dari BUMD sebagai salah satu sumber PAD. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat manajerial, membangun iklim manajerial yang bagus di
supaya malah nggak tambah jadi beban. Ya, hanya bikin mereka ini diatur secara profesional, nggak hanya mohon maaf seperti yang saya bilang kemarin-kemarin itu hanya jadi tempat nongkrongnya para tim sukses yang jadi beban gitu. Iya kan, malah nambah-nambah masalah gitu kan. Itu kalau dari Mas Waisin sebagai Komisi C, tapi sebagai anggota DPRD Mas, kalau kita bicara Jawa Timur, Madura aja dapilnya Mas Waisin kan, PR pembangunannya banyak. Banyak sekali. Milih yang prioritas yang mana itu loh Mas. Nah itu gimana Mas? Karena kan ini kalau di persepsi Vanar ya, yang ini penting, kayak bangun jalan penting, tapi bangun akses antar kepulauan juga penting. Lah ini milihnya gimana? Kalau saya sih seperti beberapa kali juga ngumpul di sini, saya fokus dulu ke kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan, sama infrastruktur. Itu aja dulu sih. Kalau sementara itu aja masih belum terpenuhi, baik di Madura, makanya saya sering berteriak-teriak agar misalnya agak ada perlakuan yang sama dengan masyarakat Surabaya dengan masyarakat Madura, karena ini sama-sama Jawa Timur gitu. Berarti ini untuk milih mana yang duluan agak Mas ya, susah ya? Ya itu tadi Mas, pendidikan, kesehatan kalau itu aja sih angel tapi Mas, ya kan? Ya. Duitnya nggak seberapa, ya kan? Kayaknya duitnya APBD ini katanya akeh gitu kan? Tapi sebetulnya tinggal goodwill aja sih Mas. Oh gitu? Duit banyak sih, tapi goodwillnya itu loh. Makanya kan saya berkali-kali ngomong bikin roadmap yang jelas soal Madura. Oh oke. Sehingga kemiskinan ekstrim di Madura ini segera naik. Tidak lagi segera turun gitu, segera turun. Biar Madura ini sama juga dengan daerah-daerah yang lain gitu loh. Roadmap-nya aja belum ada Mas? Belum ada. Yang saya tahu, nanti mohon izin dikoreksi kalau saya salah. Oke. Tidak ada untuk kemiskinan di Madura. Sebagai wilayah yang sebenarnya harusnya jadi prioritas gitu ya. Wah. Terus apa prioritasnya dari teman-teman eksekutif saat ini Mas untuk penggunaan anggaran sebenarnya? Sebetulnya tadi kalau ini kan beberapa kali kalau nggak salah Bu Gubernur itu memang semangatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi tadi ketika tidak kan miskin kan harus dipetakan Mas. Mana yang ekstrim, mana yang ini gitu loh. Lah, masing-masing daerah itu kan kemiskinannya berbeda. Sebabnya juga berbeda. Lah harus ada visi yang jelas dan misi yang jelas agar ini pelan-pelan bisa turun kemiskinannya. Tidak boleh disamaratakan gitu loh, karena perlakuan untuk Pacitan mungkin ini seperti ini benar, tapi belum tentu untuk Madura benar. Iya. Nah, ini kan harus berujung ke kearifan lokal. Jadi visi, karena Jawa Timur itu luas ya? Iya, luas sekali. Karena visinya bagus, tapi ini harus dimikrokan lagi gitu ya. Itu yang sebenarnya PR ke depannya. Oke. Bocor anggaran Mas. Ini ya kalau kita ngomong anggaran, pasti kan orang mikir jeleknya adalah wah bocor sih anggaran ini. Potensi itu terjadi kalau di APBD Jawa Timur per hari ini, Mas Waisin lihat pripun? Ya potensi kebocoran sih dimanapun ada ya pasti ya. Makanya kami ini di DPR kan betul-betul fokus mengamati satu persatu setiap mata anggaran agar tidak ada kebocoran-kebocoran yang terjadi. Tapi misalnya ada hal yang kelewat, sekali lagi saya mohon masukannya kepada para pemirsa. Saya sudah ada medsos, ada nomor HP saya, silakan di kontak terbuka dalam rangka kita bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan ini agar kemudian anggaran-anggaran yang sudah diketok itu bisa bermanfaat selebar-lebarnya untuk masyarakat Jawa Timur. Karena memang kebocoran itu ya gimana ya, kalau kita anggap satu Indonesia Raya yang besar ini aja pasti celahnya banyak. Jawa Timur juga nggak kalah gede, Jawa Timur luas banget teman. Jadi nggak bisa lah kita bilang kayak nggak mungkin sih bocor itu nggak mungkin, pasti akan ada. Ada potensi itu. Dan kalau memang masyarakat temu karena anggota dewan ini juga terbatas skupnya, boleh lapor langsung? Boleh. Selama ini pernah nggak terima laporan? Sering Mas, beberapa kali misalnya teman-teman kayak Sulman Jatim itu kan karena iya juga ya, benar-benar bersuara speak up, akhirnya orang-orang internalnya juga banyak yang juga ngerasa hal yang sama, hanya DM pakai nama anonim lah. Dan ada bahkan yang sempat ketemu sama saya ada. Nah, ketika dapat laporan soal kebocoran anggaran, spesifik di kebocoran anggaran, Mas, berarti kan anggaran ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam tanda petik, boleh dong kalau Vanar bilang itu korupsi. Apa yang dilakukan teman-teman DPR? Kalau soal korupsi Mas ya, itu kan bukan ranah kita yang ngomong, tapi itu kan APH yang punya fatwa. Oke. Tapi saya itu di salah satu kosong saya menyempatkan diskusi dengan NGO yang itu ahli anggaran untuk membaca meneliti satu anggaran yang diamankan oleh Pemprov itu.
mana celahnya, oh ini kemungkinan ada potensi disalahgunakan. Nah, sehingga kita punya insight yang utuh gitu loh, Mas. Oh, berarti teman-teman DPRD ini preventifnya, Mas ya? Apanya sih? Menjaga-jaga dulu ketika anggaran ini dimasukkan, wah ini di sini loh celahnya. Nah, kami ini kan kemampuannya terbatas, makanya saya itu sekarang sering diskusi sama teman-teman NGO yang yang concern di wilayah politik anggaran, minta masukan, diskusi mana sih yang harus kita kritisi gitu. Di KUHP ya sekarang Mas Faiz, sekarang masih ada celah itu besar banget gak sih Mas? Kalau celah ya pasti ada kan ya, tapi gede banget gak sih sebenarnya? Iya, ini kan panjang Mas diskusinya kan. Oke. Tentu kita terus kritisi, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang kelewat yang kemudian menjadi potensi kebocoran anggaran gitu. So far aman tapi ya, potensinya semakin. Semoga Iya sih, karena kalau masalah anggaran ini rada angel Mas ya. Kita udah pageri, teman-teman DPRD sudah preventif, sudah kasih masukan, oknum masih di mana-mana. Kadang ada kata-kata gini kan, maling itu lebih jago dari polisinya. Lah yo itu loh ya kan, sudah dipageri banyak orang. Tapi kalau kita tambah diam ya tambah gak karu-karuan Mas. Saya tuh kemarin dengar dari mana ya, saya dengar ungkapan kayak gini loh. Justru malah kalau banyak yang keungkap, kalau malah banyak yang mageri, itu malah akan kelihatan. Itu malah lebih bagus daripada anteng. Kan air tenang menghanyutkan, katanya kan gitu kan. Ya. Mas Faizin, terakhir nih Mas Faizin. Kita udah bicara banyak soal fungsi-fungsi dari anggota DPRD Jawa Timur gitu kan. Ada 3 tadi Mas Faizin bilang. Pesan Mas Faizin buat Empower, biar nggak terus-terusan seuzon Mas. Karena ya kadang aku juga ketika Mas Faizin cerita gini mikir apot loh sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kadang orang kan melihat cuma dari satu sisi yang mikro aja gitu kan. Ketika Mas Faizin cerita makronya, aku kaget. Angel ini. Pesan Mas Faizin buat Empower apa nih? Ya, kami ini kan wakil rakyat, wakil pandangan semua. Kalau ada hal yang kurang pas dengan kami terbuka dengan kritikan, dan kami orangnya, saya sendiri ya, insya Allah tidak berjarak. Kapanpun panjenengan ngajak diskusi atau masih masukan, insya Allah kami sangat welcome dengan panjenengan semua. Tentu kami bukan orang yang sempurna, ada yang kurang-kurang mohon kami ditegur. Oke, terima kasih Mas Faizin. Clear ya. Jangan seuzon lagi ya Mama, karena sebenarnya siap kok, malah bersinergi sama kamu, malah itu yang diinginkan sama Mas Faizin dan teman-teman di DPRD Jawa Timur. Makanya kamu share video ini seluas-luasnya biar banyak juga yang bantuin Mas Faizin. Bukan berarti karena Mas Faizin tidak kerja, enggak. Salah mana yang kok dipelintir mana, enggak. Tapi butuh bantuan kamu juga, karena kan skopnya terbatas. 1 orang Mas Faizin dan 1 orang Mas Faizin ditambah 1000 kamu, lah kan lebih banyak kan ditambah 1000 kamu. Terima kasih Mas Faizin, akhirnya menjelaskan seuzon-seuzon yang banyak keliaran di mana-mana. Jangan lupa juga. Nah, kalau memang seuzon itu harus diterangkan Mas, harus ada penjelasan. Tak timbang salah kabeh ya Mas. Jangan lupa kamu like sama subscribe juga ya Power. Biar apa? Karena podcast Suara Rakyat pasti banyak dan kamu bisa dapat insight yang lebih bagus lagi. BE kamu dan seuzon juga akhirnya terjawab. Kamu ada pertanyaan bisa terjawab. Ada yang bingung beres ya kan. Terima kasih sekali lagi Mas Faizin. Kapan-kapan kita ngobrol on air menarik sih tapi ya kan. Father juga pamit, Empower, Mas Faizin pamit. Sekali lagi jangan lupa like sama subscribe ya. Share juga. Have a good day anyway. Bye bye.